Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi, saya Asri Gunawan. Saudara, investasi hijau bukan lagi sekadar wacana. PT Sarana Multi Infrastruktur menggelontorkan lebih dari 144 juta US dollar untuk PLTP Belawan Ijen. Proyek panas bumi yang ramah lingkungan tapi juga menjanjikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Lalu, seberapa jauh energi hijau ini bisa memberikan dampak nyata? Saya akan bertanya langsung ke Direktur Utama PT SMI, Bapak Renaldi Hermansyah. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi Mbak Aci, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Ini bisa disebutkan investasi besar yang cukup berani nih Pak. Betul. Nah, lalu juga dampaknya banyak untuk masyarakat. Ya. Lalu PT SMI juga ini mendukung transisi energi nasional. Ya. Nah, ini bisa dijelaskan bagaimana peran dari PT SMI dalam mendukung transisi energi nasional? Baik, jadi mungkin saya jelaskan dulu mengenai proyek yang kita biayakan ini. Jadi ini adalah pembangkit listrik berbasis geotermal di Ijen, di mana PT SMI telah membantu pembiayanya sekitar 150 juta. 150 juta dolar, di mana itu merepresentasikan kurang lebih sekitar 65% dari total proyek itu. Nah, PLTP Ijen ini menghasilkan pada tahap pertama kurang lebih sekitar 31 megawatt, yang mana nantinya kalau secara full operational mereka sekitar 110 megawatt. Kontribusi kepada masyarakat sekitar itu dalam bentuk dua hal. Pertama adalah dari sisi tenaga listrik yang diberikan, dan tenaga listrik yang diberikan ini sangat bersih, dimana kita ketahui bersumber dari geotermal. Dan kemudian kita harapkan juga di sini bisa membantu masyarakat sekitar dalam konteks menyediakan lapangan kerja. Lalu yang saya dapatkan juga informasinya Pak, PT SMI juga berkolaborasi dengan lembaga internasional melalui skema blended financial. Ya, nah, financing. ini pola kerjanya seperti apa dan mengapa sih penting untuk mendukung pertumbuhan atau transisi energi tadi? Ya, jadi konsep pembiayaan yang berbasis blended finance ini merupakan suatu konsep yang kita usung untuk proyek-proyek pembangkit tenaga listrik yang awalnya atau pada proses eksplorasinya itu memiliki tingkat resiko yang tinggi. Jadi dengan konsep blended financing ini, kita akan atau bisa membuat proyek-proyek yang tadinya unbankable menjadi proyek-proyek yang bankable dan feasible secara komersial. Dan disitulah peran daripada berbagai macam mitra kita untuk menyusun struktur pembiayaan bersifat blended finance. Kita bekerja sama dengan pada saat itu dari USAID, kemudian kita juga bekerja sama dengan Triple GCI dalam konteks untuk memberikan berbagai macam grant, dan juga tidak kalah penting dari AFD Prancis. Itu yang membantu kita sehingga memastikan sehingga proyek ini bisa menjadi proyek yang bankable dan secara komersial bisa dibiayai. Selain berkontribusi di bidang energi dan juga lingkungan, tapi PT SMI juga memastikan bisa memberikan dampak langsung ke masyarakat melalui lapangan pekerjaan, kemudian juga peluang usaha. Nah, bagaimana PT SMI memastikan ini dampaknya benar-benar terasa secara nyata di masyarakat? Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa dengan adanya pembangunan proyek PLTP Ijen ini, maka satu akan berdampak kepada perekonomian minimum dari sisi transportasi. Kedua, untuk membangun proyek ini kan diperlu tenaga kerja. Masyarakat di sekitar ini bisa memanfaatkan itu untuk bekerja di sini. Terus yang ketiga juga adalah suplai bahan baku untuk konstruksinya, seperti semen, pasir, dan yang lain-lain. Jadi itu saya rasa peran langsung kami di mana langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar ini. Itu juga yang termasuk yang ingin saya tanyakan, kan ada program tanggung jawab sosial lingkungan. TJSL. Nah, ini bagaimana PT SMI mengelola ini, kemudian juga merealisasikan program tersebut sampai dampaknya bisa langsung terasa oleh masyarakat. Misalnya mungkin pembangunan infrastruktur yang selaras dengan prinsip keberlanjutan begitu. Bagaimana Pak? Ya, jadi pertama, kita membiayai proyek-proyek infrastruktur. Di dalam proyek-proyek infrastruktur ini termasuk di dalamnya adalah pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang sekarang kita fokuskan adalah pembangkit listrik dalam konteks energi baru dan terbarukan. Salah satunya adalah geothermal ini.
di mana kita dengan membiayai proyek-proyek energi baru dan terbarukan, kita juga ikut mendukung di mana Indonesia menargetkan net zero. Ya, jadi ini merupakan upaya nyata kami untuk memastikan bahwa proses pencapaian net zero emission itu insya Allah bisa tercapai. Nah, kemudian selain daripada membiayai proyek-proyek yang berbasis EBT ini, di mana ini juga seiring dengan ketahanan energi yang merupakan salah satu misi pemerintah saat ini, kita juga memberdayakan masyarakat di sekitar sini. Kita ada di sekitar Banyuwangi, itu kita membantu suatu organisasi atau sekumpulan masyarakat yang melakukan penangkaran tukik, yaitu semacam kayak penyu yang sangat kecil sekali ya. Mungkin nanti kita bisa lihat. Nah, ini juga bermanfaat untuk mempertahankan ekosistem di mana di Banyuwangi ini kan kita berhubungan dengan pantai. Ya, jadi itu merupakan salah satu kontribusi kami. Baik, luar biasa komitmen PT SMI untuk kemudian mengembangkan energi baru terbarukan, tetap ramah lingkungan, dan juga tadi menjanjikan dampak positif ekonomi bagi masyarakat. Terima kasih banyak Pak Renaldi Hermansyah, Direktur Utama PT SMI, telah berbagi informasi bersama kami di Kompas TV. Dan saudara, tetaplah di Sapa Indonesia Pagi, masih ada informasi menarik lainnya usai jeda.